Hai semua, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily. Channel ini berisi tentang kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggalnya di perantauan. Nah, video ini aku ambil ketika aku mau balik lagi ke perantauan. Waktu itu qadarullah aku dan Pak Su tuh nggak bisa pulang kampung maupun balik bareng-bareng ya Bunda, karena memang dapat keretanya tuh nggak bisa bareng. Ini dia barang-barang yang aku bawa waktu itu, sekaligus aku menggendong tas ranselnya. Beginilah suasana stasiun di Kota Winangun pada waktu itu, dan itu ternyata ada kereta yang mau lewat ya Bun. Setelah melihat kereta lewat, lanjut aku masuk ke dalam stasiun. Terus aku juga udah print tiketku. Nah, ini dia barang-barang yang waktu itu aku bawa. Jadi ada satu tas ransel, kemudian ada 3 tas yang kecil. Nah, di pojok itu isinya sate ya Bun. Jadi sebelum aku ke stasiun, aku beli dulu sate ambal karena memang hanya di kampung ya yang bisa aku dapatkan sate ambal. Kalau di Jabodetabek itu aku kurang tahu ya adanya di mana. Berhubung sebentar lagi keretanya sudah mau datang, ini aku udah pindah posisi ya Bun. Mohon maaf ketika sedang di perjalanan aku nggak videokan ya karena aku nggak sempat. Lanjut ke video berikutnya ya Bun. Jadi di video ini aku sudah dikontrakan. Terus aku mau unboxing oleh-oleh yang dari kampung halamanku. Nah, ini dia ada 3 tas ya. Kalau yang tas ungu itu waktu itu dibawa sama Paksu ya Bunda. Waktu itu sebenarnya tasnya sampai penuh karena ada baju-bajuku juga. Terus ada oleh-oleh yang memang ada beberapa yang sudah dibawa ke tempat kerjanya Paksu. Terus ini aku mau lanjut unboxing oleh-oleh yang masih ada ya di tas ungu tersebut. Aku lanjut aja nih mengeluarkan oleh-oleh tersebut. Untuk oleh-olehnya itu memang kebanyakan kayak snack yang ringan gitu. Tapi ada juga yang basah ya Bunda. Kayak misalkan jenang alot itu memang aku beli ya waktu itu, waktu sebelum aku balik aku ke pasar dulu untuk membeli jenang alot, terus ada ketan juga. Nah, oleh-oleh yang aku unboxing ini tidak hanya dari aku atau Paksu yang beli, tapi memang kami dapatkan dari orang tua, dari mertua, dan juga dari saudara maupun dari tetangga-tetanggaku. Oke deh, ini yang di tas ungu sudah aku keluarkan semua. Berikutnya ini aku mau unboxing oleh-oleh yang aku bawa waktu itu ya Bun. Jadi ada 2 tas. Di tas yang hijau ini yang pertama ada kangkung. Ini sudah dipetikin ya sama mamaku. Waktu itu tiba-tiba bapak nawarin disuruh bawa kangkung gitu kan. Nah, aku kira tuh belum belum dipetik dari sawah, ternyata udah dipetikin ya, mau nggak mau aku harus bawa ya Bunda karena memang udah dipetikin dari sawah. Aku kira sedikit tapi ternyata banyak banget. Terus itu juga ada cabai rawit merah, ada cabai rawit yang kuning. Terus ini aku mau buka dulu ya yang di tas hitam. Ini ada ikan asin. Ikan asin itu ada 2 jenis ya. Yang pertama yang besar itu dari tetanggaku. Kalau yang kecil-kecil waktu itu aku beli sendiri di pasar ya sebelum aku balik ke perantauan. Nah, ini yang di tas hitam sudah aku keluarkan semua ya. Itu tadi ada jenang alot, ada ketan. Terus ini yang di tas hijau aku keluarkan lagi, itu ada bumbu bumbu untuk mengungkep ayam sama urang garing ya. Terus ini yang spesial ya, ada jambu kristal. Awalnya aku nggak mau bawa jambu kristal ya Bun, karena pesannya Paksu jangan bawa yang berat-berat. Tapi waktu itu aku kepikiran kalau di rumah memang aku nggak kepengen makan jambu kristal ya, karena mungkin banyak banget sih, pokoknya hawanya nggak kepengen makan gitu. Waktu di kampung aku cuma makan sekali apa 2 kali gitu, tapi nanti kalau di perantauan pasti kepengen, dan akhirnya aku memutuskan untuk bawa. Nah, yang terakhir ini aku juga dibawain telur bebek, itu masih mentah.
Nah, telurnya itu aku taruh di toples ya bunda, nanti mau aku buka apakah ada yang pecah atau tidak. Oke deh, ini semuanya sudah aku keluarkan. Nanti aku mau spill satu persatu ya bunda. Jadi di situ tuh ada jajanan khas daerahku, daerah Kebumen. Ada juga yang aku nggak tahu ya itu khas Kebumen atau enggak. Tapi memang semuanya itu oleh-olehnya aku dapatkan dari kampung halamanku. Oh iya, ini juga ada telur asin ya bunda, dibawain sama mama. Ternyata banyak banget juga, kayaknya kurang lebih sama dengan telur bebek mentahnya itu. Mohon maaf ya bun, jangan salfok sama videoku yang memang bagian kepalanya itu nggak kelihatan semua ya. Karena memang aku tuh pakai kamera belakang, jadi nggak bisa ngecek ya apakah posisinya itu udah bener apa belum. Nah, waktu selesai aku videokan, terus aku cek hasil videonya, ternyata memang posisi kameranya itu kurang pas ya bun, jadi seperti itu deh hasilnya. Nah, ini dia untuk oleh-olehnya sudah aku unboxing semuanya. Nanti ada beberapa oleh-oleh yang akan aku taruh ke food container ya bun, seperti cabai, terus ada bumbu pecel, nanti aku mau taruh di food container. Ini aku lagi buka bumbu pecelnya, terus itu aku juga sudah menyediakan food container, langsung aja aku masukkan ke food container supaya bumbu pecelnya itu tahan lama dan juga lebih rapi ya bun. Kalau misalkan mau ngambil juga enak gitu, nggak harus buka-buka plastik terus gitu. Jadi kalau misalkan udah ditaruh di food container tuh lebih enak untuk mengambilnya. Berikutnya ini aku mau memasukkan cabai ya ke food container. Itu sudah aku siapkan 2 food container. Itu ada cabai rawit merah sama cabai rawit kuning. Nah, yang pertama ini aku masukkan dulu cabai rawit merahnya. Untuk cabai rawit merah ini mamaku beli ya bun, ada juga yang mengambil atau metik dari kebun. Waktu itu aku nggak tahu ya bunda, tiba-tiba udah dibelikan cabai rawit banyak banget sama mama. Disuruh bawa cabai rawit yang sudah mama beli dan juga ambil dari kebun gitu. Kalau misalkan tahu aku mau dibawain dengan cara dibelikan, aku tuh nggak mau, tapi karena memang sudah dibelikan sama mama sebanyak itu akhirnya aku bawa. Nah, waktu itu tangkai cabenya udah dipetikin dari rumah. Waktu aku buka di kontrakan itu ada beberapa cabai yang agak busuk. Mungkin untuk next time kalau misalkan naik kereta bawa cabai, kayaknya aku nggak bakal metikin tangkainya terlebih dahulu. Untuk oleh-oleh yang aku masukkan ke food container ada 3 ini aja ya bunda. Jadi yang lainnya nanti ada yang aku masukkan ke dalam kulkas, ada juga yang akan aku masukkan ke lemari. Terus ada juga yang mau dibagikan ke tetangga maupun ke tempat kerjanya Paksu lagi ya bunda. Biasanya kalau misalkan Paksu bawa ke tempat kerja itu bertahap gitu, nggak langsung banyak dalam satu waktu, tapi memang bertahap gitu. Berikutnya ini aku lagi menata oleh-oleh yang bentuknya cemilan ringan. Nah, waktu itu aku dibawain lanting, ada telur gabus, ada juga kreyek grago kalau nggak salah ya namanya. Terus itu juga ada tripping singkong, ada kacang telur oven, itu pesanannya Paksu. Ada rengginang mentah juga. Nah, itu juga ada sale pisang ya, ada sale pisang kering dan juga ada sale pisang basah. Kalau yang sale pisang basah itu kayaknya Paksu yang beli waktu mau ke sini. Itu juga ada jenang alot ya, pesanannya Paksu. Nah, ini yang aku pegang itu ada sale pisang kering. Oh iya, ini aku juga dibawain benih curing ya. Ini dibawain sama mama mertuaku waktu itu. Jadi memang aku sama Paksu waktu itu ngomong-ngomong pengen nanem curing gitu di sini karena di sini tuh jarang banget ada sayuran curing. Dan semoga nanti sih tumbuh ya kalau misalkan udah ditanam. Nah, ini ikan asinnya ya bun, jadi yang besar-besar itu aku dikasih sama tetangga, yang kecil-kecil aku beli di pasar. Waktu itu harganya 3.000, murah banget, dapat banyak menurutku. Nah, ini dia untuk bumbu ungkep ayamnya sama urang garingnya. Ini urang garing namanya ya. Kalau di sini namanya apa ya? Kalau nggak salah apa ya?
teri Medan atau apa gitu, kalau nggak salah sih. Terus itu tadi bumbu ungkep ayamnya. Nah ini ketannya ya bun. Nah ini udah mau selesai ya aku unboxing oleh-olehnya. Untuk kangkungnya ini aku mau buka plastiknya. Terus ini aku mau buka telur bebek yang masih tersegel di dalam toples. Jadi nanti aku mau buka ya, apakah telurnya aman-aman aja atau ada yang pecah. Nah untuk langkah yang pertama ini aku buka terlebih dahulu plaster yang warna coklat ya bun. Jadi seperti ini caraku ketika membawa telur bebek yang masih mentah ke perantauan. Jadi benar-benar harus diusahakan ya bagaimana cara packingnya itu yang aman gitu. Karena kalau misalkan pecah kan sayang banget ya, udah bawa berat-berat gitu. Oke deh, ini untuk plaster yang coklatnya sudah mulai aku buka ya bun. Untuk tahun lalu waktu mudik lebaran juga sama ya, aku dibawain telur bebek mentah dan juga telur bebek yang asin. Untuk tahun ini sebenarnya aku tuh nggak pengen bawa ya, tapi memang disuruh bawa sama mama, udah dibeliin juga, ya udah deh akhirnya aku bawa. Oke, untuk plaster coklatnya sudah aku buka, tinggal aku buka tutup toplesnya. Dan untuk caraku packing itu ada kainnya ya bunda. Jadi ada kain di atas sama bawahnya itu. Terus untuk telurnya itu aku bungkus pakai tisu satu persatu. Dan ternyata waktu aku buka itu ada satu telur bebek yang pecah yang tadi pertama kali aku ambil ya bun. Mungkin karena kepenuhan, terus juga kayak apa ya, kepencet sama tutup toplesnya gitu jadi pecah. Nah waktu itu langsung aku goreng aja. Dan alhamdulillah sih waktu itu yang pecah cuma satu. Jadi waktu itu dibawain 14 telur ya, muatnya memang 14. Untuk telurnya itu qadarullah pecah satu, tapi nggak apa-apa. Tapi itu pun nggak yang pecah-pecah banget, kayak cuma retak aja ya bun. Alhamdulillah untuk unboxingnya sudah selesai. Aku mengucapkan syukron kasir kepada orang tua, mertua, saudara maupun tetangga yang sudah memberikan kami oleh-oleh yang Masya Allah banget ya. Jadi sekali lagi syukron kasir, jazakumullah khair. Allahumma barik, semoga untuk oleh-oleh ini bermanfaat, membawa keberkahan baik yang memberi maupun yang menerima. Sampai di sini dulu ya bun video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum semua.